Awalnya itu emang dari kecil, saya kan emang lahir di era 90-an ya. Dulu stasiun TV itu menayangkan kartun-kartun loh, era-era segitu kan. Lah awal ketertarikannya lihat itu, lihat kartun, kok gambar bisa bergerak dan pengen bikin kartun. Awalnya itu mulai menggambar. Tapi lambat laun ketika di SD, SMP, SMA kan karena harus mempelajari semuanya tuh. Lah momennya di SMA, saya lihat kakak kelas itu yang udah lulus, mereka tuh bingung mau lanjut kemana, nggak tahu dia sukanya ke hal apa. Terus saya nangkep hal itu, lihat saya mikirnya aku kudu kayak maksudnya kepengen kayak bocah-bocah kelas dulu, bingung kayaknya. Lah waktu di kelas 2 nya saya langsung mikir, nyong berarti Kang Siki kudu nentukna passionku tuh di apa, kesukaanku di apa. Ya akhirnya momen itu sih yang bikin aku bisanya cuma seni rupa. Ya aku harus lanjut kuliah ya di seni rupa gitu, walaupun saya suka bidang seni yang lain-lainnya, tapi kayaknya yang ada di hati itu ya di seni rupa itu. Proses kreatifnya sih kalau untuk mencari ide, saya selalu berpikir mencari ide tuh di hal-hal yang paling dekat aja gitu. Jadi nggak usah nyari yang jauh-jauh, padahal hal yang paling dekat misal dari diri sendiri ya, personal sendiri itu banyak ide di situ. Menurutku kalau kita membuat karya, idenya itu emang dari diri sendiri dan kita yang mengerjakan, itu kayak murni, berarti karya di situ ya kayak saya yang mengerjakan, ya yang ada di dalam karya itu ya saya gitu. Menurutku membuat karya seni lukis itu ternyata nggak cuman sekedar kita membuat keindahan di media 2 dimensi, hanya bisa di literasi lah ya pengertiannya itu. Ternyata enggak sih, banyak banget yang bisa kita dapat dari kita membuat karya ini. Bisa juga untuk kita bersuara, bahkan sampai bisa, yang saya rasakan ini sih kayak mengobati diri sendiri. Misal lagi ada apa kegalauan, apa kita curahkan ke sebuah karya, hal-hal gitu. Nggak cuman kita membuat karya lukis dipajang dan itu harus indah dan dinikmati orang. Ternyata bukan itu sih, lebih dalam lagi ternyata untuk membuat karya 2 dimensi. Pelukis tuh banyak banget ya di Banyumas, ternyata banyak banget itu ya. Sebagian besar permasalahannya para pelukisnya sendiri itu, mereka masih bingung dalam membuat karyanya loh. Maksudnya membuat karya seni rupa tuh harusnya gimana sih, dan mereka masih mementingkan bukan rasa yang ada di dalamnya, tapi lebih ke sing penting gambar sing indah dan itu nanti bisa jadi uang. Ya itu bagus sih menurutku, tapi sebenarnya untuk membuat karya seni itu lebih dari itu. Kebanyakan masih gitu, dan banyak yang nggak pede dengan karyanya sendiri. Untuk saat ini menurut saya udah mulai ada api tuh. Kayaknya saya lihat kalau di Purbalingga sendiri kan awalnya di tahun 2017 itu, karena saya tadinya kuliah di luar Purbalingga terus pulang di sini kok sepi banget. Lah di tahun 2018 malah kayak. Lah itu mulai tuh ada pameran-pameran seni rupa yang tadinya nggak ada kan, sepi nyenyet gue hal seni rupa itu mulai ada hal itu. Sebenarnya sih udah bagus, cuman untuk membuat pameran dan lain-lain itu utamanya jangan nunggu dari bantuan pemerintah sih, dari pemerintah. Sebenarnya kita juga bisa sendiri dengan cara kolektif. Karena stigma seni rupa di masyarakat biasa itu masih mereka nganggap seni rupa ya kudu nggambare ke pemandangan, hal-hal itu. Untuk mensosialisasikan hal itu ya, seni rupa itu lebih loh, bukan cuma untuk menghias nilai estetika, tapi itu juga banyak hal di dalam itu. Ya dengan cara mungkin yang bisa dilakuin itu sering-sering pameran biar orang terbiasa dengan hal melihat karya seni rupa. Entah itu pameran kecil, entah itu kolektif, entah itu dari pameran, asal sering mungkin itu akan ini sih mengubah stigma masyarakat, dan apresiasi ke seni rupanya juga mungkin lambat laun akan jadi bagus gitu.